Habis ini nanti kita lihat-lihat apa saja sih bentuk manik-manik yang ada di sini biar dijelaskan secara detail. Tetap di Sambang Seniman Mojopahit, Never Ending Mojokerto. Nah, Sobat Budaya, kita sekarang masih ada di tempatnya Mbak Saski atau Mbak Umi tadi, Saski Collection, yang mana di sini juga menyediakan training pembuatan manik-manik atau seni pembuatan manik-manik khas Mojokerto. Nah, Mbak Saski, ini tadi bentuk manik-maniknya tadi yang saya lihat ya, ini dari batuan tadi kok menguli hati saya ini, kayaknya kok bentuknya bervariasi banget. Ada yang warnanya putih, kelihatan bentuknya bener-bener batuan batuan masih alami. Ada lagi yang bentuk hitam, ini seperti apa Mbak ya? Itu batuan bentuk lava ini Mas. Oh, kalau yang ini hitam kayak, ini kayak ada lubang-lubangnya gitu batunya. Jadi etnik gitu ya. Kalau saya ini cocok buat yang bikin etnik gitu. Begitu. Jadi ini dari batuan lava yang sudah mengering gitu ya. Jadi dari bentuk lava yang sudah mengering, akhirnya dibuat diolah menjadi bentuk yang estetik, yang bentuknya bulat-bulat seperti ini. Nanti jadi bisa dijadikan bentuk manik-manik. Ya, Mbak. Tadi ada bentuk manik-manik yang dari batuan alam, batuan setengah mulia kalau saya bilang, karena kan termasuk akik ya. Nah, terus ada lagi dari mutiara, terus ada lagi dari kerang. Ini untuk membuat lubangnya, mohon maaf ya, melubanginya ini ada alatnya sendiri dari sini atau mungkin alatnya sudah dilubang dari sana, Mbak? Sebetulnya ada bor yang khusus untuk ini ya, batu kecil gitu. Cuma kita sudah beli dari supplier, sudah dalam bentuk seperti ini, tinggal merangkainya aja. Gitu. Jadi kita tidak susah Mas. Kita kalau mau merangkai seperti ini, ya kayak gini nih sudah dilubangi semua. Jadi kita tinggal merangkai aja. Tinggal merangkai. Oh iya, Mbak, kalau ini bentuknya tadi, ini bentuknya yang pakai di kalung ya kalau nggak keliru ya ini? Ya, ini biasanya dipakai kalung. Kalung, terus gelang ada juga gelang. Ya, kalau ini Mbak? Kalau ini dibuat pakai bros. Jadi bros. Bahan bakunya kita pakai yang ini ya, karena ini yang eksklusif. Jadi pakai batu yang batu akik atau batu setengah mulia tadi. Kalau bilang ini batunya drusi, jadi ada bolongnya gini. Terus sama mutiara air tawar sama kerang-kerang gitu aja. Begitu. Ya, kita kasih ornamen-ornamen. Baik, boleh minjem sebentar, Mbak? Iya. Nah, Sobat Budaya, jadi bentuk dari manik-manik sendiri itu ternyata bisa dikreasikan dengan bentuk yang beragam ya. Tidak hanya bentuk yang tadi kita lihat yaitu bentuk kalung ataupun gelang, namun juga di masa modern ini bisa dikreasikan dengan bentuk bros namanya ya, bros, yang mana di sini ada batu tadi Pak? Batu drusi atau batu yang masih batuan ini ya, batuan akik ya. Batu akik dari Pacitan. Kalau ini yang dikreasikan dengan bentuk ini mutiara air tawar dan juga kerang yang ada di masih air tawar juga pastinya Mbak ya. Sobat Budaya mau membuat bentuk kreasi baru dengan manik-manik itu tidak harus dengan bentuk yang old atau jadul, nanti bisa menggunakan juga bentuk-bentuk seperti yang modern, tapi tetap menggunakan bentuk real dari bentuk yang lama, karena yang namanya bentuk dari manik-manik ya harus dengan bahan dasar manik-manik juga. Begitu Mbak ya. Tadi ada lagi selain ini ada tangan ini tadi yang geludak tadi itu. Ini gelang Mas. Iya. Jadi gelangnya kita pakai rajut. Jadi tembaganya kita rajut. Nah, kita tambahin ornamennya dari batu kerikil. Jadi seperti ini. Ini juga termasuk kreasi manik-manik begitu Mbak ya? Baik. Jadi kita yang sekarang saya fokus ini adalah yang sama rajutan Mas. Jadi saya yang banyak kursusan itu di rajut. Begitu. Tapi rajutnya rajut tembaga. Rajut tembaga. Tapi masih ada manik-maniknya. Baik.
sekali lagi ya tetap karena kita apa namanya Indonesia dan juga kita juga melestarikan budaya dari turun temurun yang salah satunya adalah manik-manik, maka manik-maniknya juga harus tetap ada begitu Mbak ya. Oh iya Mbak, ini tadi kan sudah kita tahu seperti apa bentuknya, ini tadi juga sudah tahu bahannya seperti apa aja, terus ini juga kegunaan seperti apa aja. Mbak boleh belajar buat manik-manik yang simple boleh nggak ini Mbak? Boleh, ini aja ya pakai gelang ya. Boleh. Ya. Monggo. Ya. Nah, Sobat Budaya, sekarang ini kita sudah ada di tempat mini pembuatan dari manik-manik ya. Karena kenapa kok mini ini? Karena memang kita simple banget di sini pakai meja aja. Biasanya kan kita lesehan biar nanti kelihatan semuanya, maka kita pakai meja. Nah, ini kita sudah ada bahan-bahan dari manik-manik dan nanti Mbak Saski atau Mbak Omi ini akan menunjukkan ke kita seperti apa sih bentuk manik-manik sederhana yang nanti walaupun sederhana tapi bentuknya tetap estetik begitu Mbak ya? Ya, silahkan Mbak. Kita kalau buat gelang ya Mas ya, ini kita karet senarnya kita potong 25 sentian. 25 cm. Ya. Ini ukuran seperti apa Mbak? Ukuran standarnya orang dewasa ya. Nanti kita buat ukurannya sekitar 18 cm atau 19 cm itu untuk perempuan. Kalau laki-laki bisa di atasnya itu biasanya 20 cm. Nah langsung aja kita bikin ya. Kita tinggal masukkan aja, kan sudah ada lubangnya, jadi kita bisa lebih cepat. Mbak, kalau mungkin ini kalau pembuatan manik-maniknya ini mungkin dengan bentuk yang bervariasi, apa namanya ini warnanya boleh nggak kira-kira Mbak? Bisa, biar ini ya, biar enggak hanya satu warna aja ya. Boleh. Tapi tetap estetik Mbak ya dengan bentuk yang beragam seperti itu. Biasanya kalau warna-warni itu malah ini ya lebih cepat laku karena kelihatannya kayak limited edition gitu Mas. Begitu. Jadi edisi terbatas banget. Iya, kadang-kadang padahal karena bahannya tinggal dikit ya, kita campur aja. Malah nggak taunya itu yang laku duluan. Nah, ini rahasianya ini Sobat Budaya. Jadi yang namanya limited edition atau edisi terbatas itu kadang karena bahannya itu memang bahan yang karena tinggal itu aja. Maka dikreasi sedemikian rupa, akhirnya jadi bentuk yang berbeda dari yang lainnya. Malah bisa lebih laku, malah lebih cepat lakunya yang limited edition. Nah, tinggal dikasih edisi terbatas. Gitu aja ternyata Mbak ya. Itu strategi marketing itu Mas. Baik. Nah, di sini kita juga belajar sedikit tentang marketing ya tuh. Katanya Mbak Saski tadi. Jadi marketing limited edition. Nah, katanya begitu. Harusnya kita punya stok banyak, tapi ternyata kadang-kadang kan satu string itu jadi 2,5. Nah, setengahnya itu kan nanti enggak bisa dipakai kalau enggak sama. Nah, kita kreasikan warna-warni. Nanti biar enggak. Ya kalau kata orang, wah ini kayaknya belum pernah punya yang edisi seperti ini nih, yang bentuknya seperti ini ya. Ternyata waduh, ternyata gara-gara bahannya tinggal sedikit. Ini kalau untuk manik-maniknya ini biasanya sampai berapa ini Mbak? Untuk hitungannya ini, maaf, untuk bentuk keseluruhannya dalam pembuatan gelang manik-manik tadi? Tergantung dari ukuran ya Mas ya. Kalau biasanya paling kecil itu 8 mili. Ada lagi sih lebih kecil, cuma saya biasanya bikin yang 8 mili ke atas. Karena kalau 8 mili ke atas itu ukuran segini kan lebih enak dipandang gitu. Kalau terlalu kecil, jadi kita harus ada double gelangnya, enggak hanya satu yang dipakai, biar kelihatan kalau lagi pakai aksesoris gitu ya. Begitu. Ya, biasanya satu ini bisa 19 sampai 22-an. 19 butir manik-manik. Ini sudah. Ukurannya kalau di ini tadi berapa senti nih Mbak tadi? Kalau untuk ukuran dewasa itu minimal 17 cm. 17 cm ya. gitu.
Jadi harus benar-benar presisi dalam pengaturan apa namanya ini ukuran ya, biar nanti nggak kelebihan dan nggak kekurangan. Tiba-tiba kok malah tambah jebubuk, tambah gede lah, kak lucu nanti. Kalau ternyata kurang, nanti malah kelihatan stringnya loh, jadi nggak enak juga. Nah, jadi tinggal ini kita double kan mas. Gini. Baru diikat. Dua kali itu aja sudah cukup. Ini yang paling sederhana ya Mbak? Ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana dari manik-manik kreasi dari Saski Collection Mojokerto, yang pastinya tetap melestarikan budaya dari turun-temurun kerajaan-kerajaan Majapahit, bahkan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Yang pasti semuanya tetap Indonesia banget. Betul. Nah, ini tinggal kita potong. Dirapikan gitu ya Mbak ya. Terus Mbak, untuk bentuk yang sederhana seperti ini, kira-kira Mbak, kalau untuk penjualan itu sulit nggak Mbak kalau di sekitar Mojokerto sendiri? Kebetulan yang paling saya banyak jual itu kebetulan gelang ini ya. Ini kita pakai batu alam. Kita jualnya harga mulai dari 50.000. Begitu. Itu lumayan responnya di sini lebih banyak. Selain gelang nomor 2-nya bros mas. Terus peniti dagu itu lebih banyak. Kalau yang sekarang ya konektornya konektor ini masker sama rajut. Nah ini jadinya sudah jadi baik. Nah Sobat Budaya, ini kita sudah punya bentuk dari manik-manik yang paling sederhana, bentuknya gelang dan semuanya terbuat dari batu alam, atau kalau kita bisa jelaskan lebih detail sedikit, ini adalah batuan akik gitu ya. Batuan akik yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk bulat dan juga sudah berlubang tengahnya, sehingga lebih mudah ketika dibuat manik-manik gitu. Dirangkai. Terima kasih Mbak Saski, Mbak Umi ya. Semoga nanti kedepannya terus bisa menginspirasi masyarakat di Indonesia, bahkan masyarakat di dunia dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, terutama salah satunya adalah budaya merangkai atau membuat berbagai souvenir dari bahan manik-manik. Dan pastinya tetap kita jaga budaya Indonesia ini sehingga terus bisa dipertahankan sampai turun-temurun begitu. Baik Sobat Budaya, demikian ulasan kami, demikian perbincangan kami tentang manik-manik Mojokerto, manik-manik hasil kreasi dari Saski Collection. Semoga dapat menginspirasi kita semua dimanapun kita berada, dan salam budaya menyatukan bangsa.